Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini kita akan membahas mengenai berpuasa lebih baik bagimu. Suatu kajian yang saintifik terhadap ibadah puasa. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan salam dari Prof. Aca karena tidak sempat hadir. Beliau ada dalam perjalanan dari Mamuju ke Makassar. Dan insya Allah di kali berikut juga akan ikut hadir. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kami mempersilakan Pak Agus Mustafa untuk memulai. Silakan Pak Agus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata. Pak Dahrial, saya hormati Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, kita berjumpa di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan maghfirah Allah. Tetapi pertanyaannya adalah, untuk siapakah rahmat, hikmah, berkah, dan maghfirah itu? Tentu saja buat orang-orang yang mencarinya. Orang-orang yang memang sengaja berharap rahmat, bermohon rahmat, dialah yang akan mendapat rahmat. Orang-orang yang mencari hikmah, dialah yang akan dapat hikmah. Orang-orang yang mencari berkah, dialah yang dapat berkah, dan orang-orang yang mohon ampun pada Allah, dialah yang akan mendapatkan maghfirah. Yang enggak, ya enggak. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, menjadi sangat penting kita memahami tentang kesengajaan di dalam beribadah itu. Ketika tidak sengaja, ya oke, kalau salah dimaafkan gitu ya. Tetapi kesengajaan kita itu akan menjadi nilai kita di hadapan Allah. Liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap diri liman sya'a minkum, bagi siapa saja di antara kalian, ayyataqaddama aw yata'akhkhar, mau maju kayak mau mundur kayak, dipersilahkan. Tapi setiap diri akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, jadi kita memasuki bulan Ramadan ini dengan meniatkan, kata Nabi adalah innamal a'malu binniyat. Nilai amalan kita bergantung pada niat, pada kesengajaan kita. Oke, apapun kita berharap mudah-mudahan yang sudah kita lakukan ibadah-ibadah sepanjang beberapa hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membahas tema berpuasa lebih baik bagimu. Ini satu kajian yang menarik yang bahwa Al-Quran itu mendorong kita untuk melakukan semua amalan ibadah itu berdasarkan ilmu. Jadi kita sudah pernah membahas dalam beberapa kajian bahwa kita ini tidak boleh sekedar ikut-ikutan. Ini potongan yang saya jadikan judul ini adalah potongan dari sebuah ayat yang sangat menarik di dalam Al-Quran. Bahwa berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu memahami atau jika kamu mengetahui ilmunya. Oke, kita mulai dari satu ayat di dalam Al-Quran, ya, rentetan ayat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58 tentang substansi atau esensi dari ibadah, dan manusia itu adalah makhluk ibadah, diciptakan memang untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, Allah, tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi ini menjadi formula umum, ya, dipahamkan, diinformasikan kepada kita,
bahwa jin dan manusia itu memang diciptakan sebagai makhluk ibadah. Dengan kata lain, fitrah kita sesungguhnya adalah makhluk ibadah. Nah, padahal fitrah itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi, kita jalani. Kalau kita menabrak fitrah kita, maka yang muncul adalah masalah. Misalnya, fitrahnya manusia itu makan. Kalau tidak makan, ya maka akan bermasalah dengan hidupnya. Masuk di dalam desain penciptaannya bahwa fitrah kita adalah mesti makan, ya, mengkonsumsi makanan, nutrisi dan sebagainya. Tetapi makan yang fitrah itu juga harus dikembangkan, dipahami lebih jauh. Kalau kita makan berlebihan, itu juga menjadi masalah. Karena fitrah kita itu sebetulnya adalah makan secukupnya, ada constraint, ada kendala-kendala atau koridor yang harus kita penuhi. Tidak terpenuhi kriteria itu di luar koridor kita bermasalah, atau berlebihan di dalam memenuhi kriteria itu juga bermasalah. Ya, sehingga kita ini memang harus tepat on the right track, atau dalam Al-Quran disebut di jalan yang lurus, jangan yang ke kanan, ekstrim kiri. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kita fitrahnya makhluk ibadah, maka kalau tidak beribadah akan memunculkan masalah di dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya kemudian ada yang memahami terlalu jauh, seakan-akan Allah itu membutuhkan ibadah kita. Padahal sesungguhnya ayat ini kalau kita pahami dalam rangkaian ayat-ayat yang terkait, ya, di ayat berikutnya, maka kita tahu bahwa Allah menginformasikan kita sebagai makhluk ibadah, tetapi bukan berarti Allah itu membutuhkan ibadah kita. Karena itu di kalimat berikutnya Allah mengatakan, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, supaya mereka mampu makan. Ya, penjelasan dalam ayat ini. Kenapa dikaitkan dengan makan? Karena pada zaman itu berhala-berhala, dan sampai sekarang pun masih ada, disaji dengan ya sesajen, dengan makanan, dengan korban. Seakan-akan korban itu juga adalah kepentingannya Tuhan. Ya, itu adalah pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan. Terkait dengan korban pun Allah mengatakan yang sampai kepada Allah itu bukan daging korbannya atau darahnya dan sebagainya. Tetapi Allah sedang menguji keikhlasan kita. Niat ibadah kita itu seperti apa? Ya, jadi ini sangat penting terkait dengan fitrah manusia sebagai makhluk ibadah. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya Allah itu dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Surat Ad-Dariyat 56 sampai 58. Jadi ini harus kita pahami secara holistik, secara komprehensif, bahwa kepentingan ibadah itu sesungguhnya bukan kepentingan Allah, melainkan kepentingan kita sendiri. Karena desain penciptaan kita adalah makhluk ibadah, yang kalau itu kita tabrak, kita akan mengalami masalah. Maka di ayat yang berbeda Allah mengatakan semua ibadah itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Wa man jahada fa innama yujahidu linnafsih innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang berjihad, bersungguh-sungguh di dalam amal kebajikannya, maka sebenarnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Kenapa? Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari alam semesta. Surat Al-Ankabut. Ini adalah konsep yang sangat mendasar yang harus dipahami oleh kita semua untuk melandasi kepahaman kita tentang beribadah itu. Termasuk yang akan kita bahas terkait dengan puasa. Nah, dengan landasan informasi itu, maka kita lantas bisa memahami secara proporsional terkait dengan kewajiban berpuasa.
Karena ayat ini sering dibaca dan disampaikan, dan saya melihat potensi untuk mengalami distorsi pemahaman secara mendasar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ada beberapa poin yang penting yang ingin saya garis bawahi di ayat ini. Yang pertama, yang dipanggil adalah orang yang beriman. Panggilan puasa ini tidak ditujukan kepada seluruh manusia secara umum. Karena itu tidak dimulai dengan ya ayuhan nas misalnya. Wahai semuanya manusia, diwajibkan kalian berpuasa. Enggak. Hanya diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Apa itu orang yang beriman? Kita sudah pernah membahas, keimanan itu adalah keyakinan. Hanya orang-orang yang yakin terhadap perintah puasa inilah, atau terhadap ibadah puasa inilah, yang dipanggil untuk menjalaninya. Yang enggak yakin enggak usah. Yang tidak beriman nggak usah melanjutkan baca ayat ini karena nggak ikut dipanggil. Karena ini nanti konsekuensinya berbeda, ya. Dampaknya itu berbeda. Efek dari puasa itu berbeda pada orang-orang yang yakin dan pada orang-orang yang tidak yakin. Beriman adalah yakin, dimulai dari ilmu yakin, faham secara keilmuan. Dipelajari puasa itu, ternyata benar puasa itu adalah suatu aktivitas yang sangat bermanfaat buat kesehatan seseorang secara lahiriah maupun batiniah. Nah, ketika kita sudah paham, maka disebut sebagai ilmu yakin. Ketika kita kemudian melanjutkan, menjalankan, dan kemudian mendapat bukti bahwa dengan berpuasa badannya menjadi lebih baik, lebih sehat, dikarenakan puasa dengan ilmu yang benar, ya, bukan sekedar ikut-ikutan, dan mendapatkan bukti kebenaran dari keyakinan level pertama ilmu yakin itu, maka dia memiliki keyakinan lebih tinggi, ainul yakin. Bener loh, saya kalau berpuasa itu badan rasanya lebih fit, stamina lebih bagus, durasi ya untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas itu lebih panjang dan sebagainya. Nah, kalau dijalankan terus berkali-kali, kemudian mendapatkan bukti terus-menerus, maka menjadi hakul yakin. Bapak dan Ibu sekalian, orang yang mengalami proses seperti inilah yang diperintahkan atau ya diwajibkan istilah ayat ini untuk berpuasa. Ya, jadi tidak berlaku umum. Satu. Yang kedua, ada kalimat diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, kata diwajibkan ini harus dipahami secara proporsional. Kalimat atau diksi yang dipakai itu adalah kutiba. Kutiba dari kata kataba. Kataba itu menulis. Kutiba, telah dituliskan bagimu. Kutiba alaikumusiyam, telah dituliskan bagimu. Berpuasa itu. Jadi menarik ini. Kata kutiba ini sesungguhnya menunjuk kepada fitrah yang tadi kita bahas di awal itu. Bahwa di dalam desain penciptaan manusia sesungguhnya telah inherent kepentingan atau kebutuhan untuk berpuasa. Orang-orang yang tidak berpuasa sepanjang hidupnya, ya, dia akan mengalami masalah terkait dengan kesehatan lahiriah maupun kesehatan batiniah. Rasulullah itu adalah orang yang tidak pernah sakit sepanjang hidupnya kecuali menjelang wafat. Kenapa? Karena beliau menerapkan ini, menerapkan lifestyle, ya, gaya hidup atau pola hidup yang sehat, yang sekarang menjadi gaya hidup lifestyle di negara-negara maju, yang disebut sebagai intermittent fasting itu. Berpuasa secara berkala. Ya, Rasulullah tuh banyak sekali berpuasa. Banyak berpuasa, Senin Kemis, ditambah Ayamul Bid, dan kemudian ditambah puasa-puasa yang lainnya. Kalau pas nggak ada makanan lebih cenderung berpuasa.
Dan kalau tidak berpuasa, makannya terkontrol dalam jumlahnya, ya, dalam polanya, dalam jumlah, dalam jenis, dalam frekuensi, itu terkontrol dengan baik. Maka beliau jarang sakit. Jarang sakit. Staminanya bagus sekali. Durasi aktivitasnya panjang. Dan ada satu ketika ya diceritakan, ada seorang dokter Mesir yang berpraktek di Madinah di zamannya Rasulullah, kemudian akhirnya memutuskan pulang kembali ke Mesir dikarenakan menemukan kenyataan umat Islam itu jarang sakit. Nah, ketika dokter ini mau balik ke Mesir, bertemu dengan Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, selama saya bertahun-tahun berpraktek di sini, ternyata saya menemui umat Islam itu jarang sakit. Sebetulnya rahasianya apa?" Dikatakanlah oleh Rasulullah, kami ini umat yang makan ketika merasa lapar dan berhenti makan sebelum kenyang, dan kemudian banyak melakukan puasa. Bapak dan Ibu sekalian, jadi istilah kutiba alaikumusiyam, ya, diwajibkan, itu sesungguhnya adalah bermakna fitrah kita, telah tertulis di dalam fitrah kita, dalam desain penciptaan kita, bahwa kita ini membutuhkan untuk berpuasa. Tidak boleh kenyang terus, itu bermasalah. Harus mengalami lapar, dan laparnya itu ada polanya tertentu yang nanti akan kita tunjukkan secara ilmiah, penelitiannya ternyata memang dampaknya luar biasa buat kesehatan. Diwajibkan atau dituliskan atau telah tertulis bagimu berpuasa sebagaimana telah tertulis bagi orang-orang sebelum kamu. Nah, ini menarik. Kalimat pertama tadi yang dipanggil adalah orang yang beriman, orang yang yakin. Nanti saya tunjukkan kepentingannya apa itu. Tetapi begitu masuk kepada kewajiban, informasi tentang perlunya, butuhnya seseorang untuk berpuasa, Allah tidak lagi mempermasalahkan terkait dengan keimanannya itu. Melainkan sebagaimana orang-orang dahulu juga berpuasa. Dan buktinya dalam peradaban, sejarah peradaban, memang puasa ini ada di berbagai bangsa yang tua, di India, ya, di Mesopotamia, di Mesir kuno, dan sebagainya. Karena memang ternyata mereka mendapatkan fakta bahwa berpuasa itu adalah satu teknik untuk menyehatkan dirinya secara lahiriah maupun batiniah. Nah, kemudian ditutupnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah kemampuan mengontrol diri untuk selalu melakukan, ya, mudah melakukan hal-hal yang bermanfaat dan susah atau sulit untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang negatif, yang sia-sia. Orang yang memiliki kontrol diri sangat bagus, apalagi takwanya adalah takwa Allah, takwa kepada Allah dikarenakan Allah. Oke. Ya, jadi saya ingin mencoba mengklarifikasi terkait dengan yang disebut sebagai kewajiban. Sesungguhnya itu adalah kebutuhan kita sendiri. Kenapa diwajibkan? Ya, lantas dimaknai sebagai kewajiban. Ya, karena kalau kita tidak menjalaninya, maka menjadi bermasalah. Saya sering mengibaratkan seperti sebuah pabrik yang memproduksi mobil atau sepeda motor atau gadget atau apapun, ya, dia selalu, pabrik ini menyertai dengan buku manual. Misalnya nih, sebuah mobil, di buku manual itu dijelaskan bahwa ini bahan bakarnya adalah bensin atau mungkin Pertamax yang sedang naik itu, atau mungkin Pertalite yang konon katanya juga akan segera naik. Nah, jangan diisi dengan solar misalnya. Rusaklah mobil itu kalau desainnya diisi dengan bensin, tetapi kemudian diisi dengan solar. Diwajibkan oleh industri, oleh pabriknya untuk diisi dengan bahan bakar bensin, bukan dengan solar. Tetapi kalau kemudian si pemilik mobil itu, ya terserah saya lah, gitu ya, diisi dengan solar, ya silakan saja. Yang menanggung kerusakan, menanggung akibatnya adalah dia sendiri. Pabriknya sudah nggak ikut-ikut, sudah
sudah ngasih petunjuk. Sama kurang lebih ya, kurang lebih analoginya Allah menciptakan manusia kemudian mewajibkan, telah tertulis di dalam desain penciptaanmu untuk melakukan ibadah, dan dalam konteks ini khususnya adalah berpuasa. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, di ayat berikutnya ini kemudian menjadi menarik. Ya, tadi surat Al-Baqarah 183, sekarang lanjutannya surat Al-Baqarah 184. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barang siapa dengan rela hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sangat menarik ya ayat ini. Di bagian yang pertama digambarkan barang siapa rela hati, penuh dengan keikhlasan, mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Nah, rela hati keikhlasan ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya tadi. Yang dipanggil adalah orang yang yakin. Orang yakin itu dia yakin dikarenakan dia faham dan sudah mendapat bukti-buktinya. Maka orang yang demikian ini pasti akan dengan rela hati melakukan ibadah apapun. Dikarenakan dia sudah faham betul sesungguhnya Allah mewajibkan peribadatan itu adalah untuk kepentingan kebaikan diri kita sendiri. Nah, di sini ditegaskan, barang siapa dengan rela hati mengerjakan kebajikan-kebajikan itu, maka itulah yang lebih baik baginya. Kenapa? Karena efeknya ternyata berbeda. Pada orang-orang yang melakukan peribadatan dikarenakan keterpaksaan, itu efeknya negatif. Negatif, misalnya nih puasa. Orang yang terpaksa berpuasa, ya, atau puasanya terpaksa, itu tidak akan menghasilkan mekanisme hormonal yang bagus buat dirinya. Yang keluar itu justru adalah hormon-hormon stres. Ya, stres. Sepanjang hari cuma ngeliati jam saja karena terpaksa. Aduh, masih jam 9 pagi. Aduh, masih jam 11 pagi atau siang. Aduh, masih jam 12. Rucuk ya, asam lambungnya keluar lebih banyak, kambuhlah mahnya. Kemudian keringat dingin, kemudian lemes dan sebagainya, dikarenakan dia terpaksa. Tetapi orang-orang yang melakukan dengan penuh keikhlasan, dengan kesabaran, dengan ketaatan, bahkan dengan penuh kecintaan, wah itu luar biasa. Nanti kita lihat data-datanya. Akan menghasilkan mekanisme hormonal yang justru membangun kenyamanan, membangun rasa senang, bahagia, ya, ada yang disebut sebagai hormon kebahagiaan. Itu yang akan bermunculan pada orang-orang yang melakukan aktivitasnya termasuk berpuasa ini dengan rela hati. Jadi sangat menarik memahami puasa secara keilmuan. Barang siapa dengan rela hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Nah, kemudian dilanjutkan lebih khusus lagi. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Masya Allah. Dikasih penegasan sama Allah. Puasa itu lebih baik bagimu kalau kamu tahu. Sayangnya kita ini nggak tahu kan gitu. Nah, sehingga banyak yang menyampaikan perintah puasa ini sebagai suatu kewajiban yang kemudian tidak dijelaskan bahwa ini sebetulnya kebutuhan kita, melainkan seperti sebuah kewajiban yang datang dari luar dan kemudian banyak yang mengalami dengan atau menjalani dengan keterpaksaan. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata memang puasa itu secara data-data ilmiah menunjukkan bagi kita berpuasa dibandingkan tidak berpuasa. Oke, sebelum kita masuk ke data-data ilmiahnya, kajian ilmiahnya, kita mengambil dalil-dalilnya. Rasulullah bersabda bahwa berpuasa itu memang menyehatkan. Sumu tasihu. Berpuasalah
maka sehat badannya, organ-organ tubuhnya, sehat sel-selnya, sampai sehat ke genetikanya. Ya, Rasulullah mengajarkan itu kepada kita, padahal beliau sesungguhnya kan bukan seorang ilmuwan, tetapi pelajaran ilmuwan dari beliau menjalaninya. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah mengajarkan kepada kita, berpuasalah, niscaya kamu sehat. Rasulullah sudah hakul yakin. Dimulai dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kemudian di Al-Quran digambarkan, berpuasalah, maka la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi terkontrol, bertakwa, dan melakukan tauhid. Kalau di bagian atas itu adalah badannya, maka tattaqun, bertakwa itu lebih mengarah kepada kejiwaannya. Sehat jiwanya. Ketika dikaitkan dengan jiwa itu berada di otak itu, maka optimasi sirkuit sarafi kita. Kita lihat nanti data-datanya. Dan kemudian ketika terbentuk sirkuit sarafi di dalam otak kita, maka akan memunculkan karakter, ya, karakter. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bisa dikatakan puasa itu memiliki efek secara lahir dan batin. Beda dengan diet misalnya. Kalau diet itu lebih kepada ya badannya lah. Kalau puasa itu sehat lah. Ada banyak sekali manfaat puasa berdasarkan data-data ilmiah. Ya, saya mencoba mengumpulkan ada 10 manfaat berpuasa. Yang pertama adalah detoksifikasi racun-racun di dalam tubuh seseorang. Puasa itu membakar timbunan lemak. Karena kan selama beberapa jam, ya, 8 jam, kadang 10 jam, 15 jam, bisa lebih dari itu, bergantung kawasannya ada di mana. Maka dia akan membakar timbunan-timbunan lemak. Apalagi ini dilakukan secara rutin, ya, secara dalam bulan Ramadan, itu selama 1 bulan. Wah, itu efeknya sangat menarik. Terjadi 3 tahapan. Tahap yang 10 hari pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga, kata Rasulullah, itu memiliki dampak yang berbeda-beda. Nah, di awal-awal itu akan terjadi detoksifikasi besar-besaran. Racun-racun dalam tubuh kita disebabkan oleh efek puasa itu. Dan menggelontor sampah-sampah metabolisme. Semakin kita ini banyak makan, maka semakin banyak sampah-sampahnya. Ya, memang makan menghasilkan energi. Tapi kalau energi itu tidak terbakar, tidak digunakan untuk aktivitas yang proporsional, maka akan memunculkan masalah. Sebagian menjadi lemak, timbul, sebagian lagi sampah-sampah metabolismenya itu bisa di mana-mana. Di dalam triliunan sel tubuh kita, dan kemudian jaringan sel dan organ. Nah, dengan cara berpuasa maka terjadi detoksifikasi racun-racun tubuh. Yang kedua adalah meringankan penyakit diabetes, memperbaiki sensitivitas insulin untuk mengontrol metabolisme sel. Jadi pankreas kita menghasilkan insulin yang fungsinya seperti kunci gembok gitu ya terhadap sel-sel itu. Kalau insulinnya tidak bagus, maka glukosa yang mestinya dikirim, kemudian nutrisi yang dikirim ke sel itu kemudian nggak ada kunci pembukanya, nggak masuk ke dalam sel itu dan kemudian memenuhi darah kita yang disebut sebagai gula darah dan efeknya nanti bisa kemana-mana. Ya. Ringankan penyakit diabetes. Nanti kita lihat. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, yang ketiga adalah memperbaiki sistem pencernaan. Dikarenakan pencernaan kita diistirahatkan dan kemudian dibersihkan. Apalagi dilakukan secara berkala dan teratur. Ada sebuah penelitian dan ditulis dalam sebuah buku yang menarik, ya, The Miracle of Enzyme, dari seorang guru besar di bidang digestif atau pencernaan dari Jepang. Dia melakukan penelitian dan mendapatkan data dengan melihat
kualitas saluran pencernaan dengan menggunakan endoskopi, kamera kecil yang dimasukkan dalam saluran itu. Kesimpulan sederhananya sangat menarik ya, dan ini bagi orang awam mudah diterima. Bahwa kesehatan seseorang itu terkait dengan kualitas ususnya, kualitas saluran pencernaan itu. Kalau saluran pencernaannya dan ususnya itu dindingnya bersih, putih, kemerah-merahan, begitu ya, maka orang itu pasti sehat. Sebaliknya, kalau dinding ususnya itu banyak sampah-sampahnya, ya, apalagi sampah makanan itu membusuk, apalagi memunculkan abses, ada luka-luka bernanah dan sebagainya di sepanjang ususnya itu, maka dipastikan orang itu tidak sehat. Kenapa bisa begitu? Nah, dijelaskan bahwa orang-orang yang memiliki pola makan yang tidak baik, di mana tidak memberi kesempatan kepada sistem pencernaannya, dikasih beban untuk mencerna terus, dia belum selesai, masuk lagi makanan, camilan dan sebagainya, sehingga prosesnya tidak sempurna. Baik dikarenakan jumlah yang berlebihan, itu akan menyebabkan percampuran enzim di dalam lambung, ya, sebagai terminal pertama dalam sistem pencernaan, tidak berlangsung dengan baik. Karena kita tahu bahwa di sini diaduk-aduk. Jadi saya mengibaratkannya itu kayak tukang bangunan bikin campuran semen dengan pasir, dengan air, dengan kapur gitu ya. Ketika molemnya itu diisi penuh oleh padatan dan kemudian kurang cairan, apalagi tidak ada rongga udaranya, terus diaduk-aduk, itu nggak campur-campur itu, atau percampurannya tidak bagus. Yang bagus itu adalah kalau sepertiga padatan, mungkin pasir, semen, dan ini sepertiganya air misalnya, kemudian sepertiganya udara. Itu kalau diaduk begitu, campuran semennya itu bagus sekali. Nah sama dalam perut kita ini, lambung kita kalau kemudian penuh, ya, ingat dulu masa kecil itu makan sampai kekenyangan, dan kemudian harus kalau orang Jawa katanya dikerok dengan entong ya, untuk ngambil nasi itu, supaya turun karena sakit. Nah, itu percampurannya pasti tidak bagus dengan enzim-enzim, karena karbohidrat itu memiliki enzim sendiri, amilase, protein enzim sendiri, protease. Kemudian ada lipase untuk lemak dan seterusnya, ada asam lambung, HCl. Itu dicampur di terminal pertama. Kalau percampurnya sudah tidak bagus, maka didorong masuk ke saluran berikutnya, itu tidak sempurna, dan kemudian ada yang membusuk di sana dan bakteri dan segala macam yang kemudian memunculkan penyakit ya. Jadi sangat menarik pengamatan terkait dengan saluran pencernaan. Orang sehat itu erat kaitannya dengan saluran pencernaannya. 3. Yang keempat, meningkatkan imunitas tubuh. Dianjurkan saat berbuka banyak mengkonsumsi ya terkait dengan buah-buahan ya, banyak mineral, banyak air, imunitas tubuh. Yang keempat, mengoreksi tekanan darah tinggi. Pada umumnya berdampak sampai setelah puasa. Jadi saya punya teman ya, seorang yang memiliki bakat bawaan, tekanan darahnya itu tergolong melonjak-lonjak gitu ya. 140, 160, kadang sampai 200, waduh, itu melonjak-lonjak begitu. Menariknya, ketika dipakai berpuasa, itu lebih stabil dan berada di level yang rendah. Meskipun tidak bisa normal seperti misalnya 120, 80, ya, di 140 oke, daripada 200, kadang lebih dari itu, wah, itu ngeri sekali. Bisa bermasalah, pecah di pembuluh darah dan seterusnya. Nah, berpuasa ternyata memiliki dampak yang seperti itu dalam data ilmiah. Asal tetap menjaga pola makan, pola pikir, dan aktivitas, itu akan bisa bertahan sampai sekeluar Ramadan misalnya, kalau berpuasa Ramadan. Yang keenam, cara mudah menghilangkan ketergantungan, seperti ketergantungan pada rokok, minuman keras, obat-obatan. Ini digunakan untuk terapi di beberapa pusat rehabilitasi misalnya ya. Misalnya di pondok, ada pondok-pondok tertentu yang melakukan rehabilitasi ketergantungan misalnya pada narkoba dan sebagainya.
Dengan cara berpuasa itu lebih mudah ya untuk menghilangkan ketergantungan secara psikologisnya. 7, menginisiasi penurunan berat badan. Untuk jangka panjang harus diikuti diet lemak, karbo, dan buah-buahan. Yang ke-8, menekan penyakit radang dan alergi seperti sinusitis, radang persendian, alergi kulit. Yang ke-9, cara terbaik untuk memulai diet. Kadang-kadang ada orang sulit memulai diet gitu, tapi dengan berpuasa itu secara psikologis itu terkondisi gitu ya. Mengontrol keinginan gitu untuk kuliner dan meningkatkan konsumsi air dan buah. Yang ke-10, meremajakan kulit dan membeningkan mata. Kulit wajah menjadi lebih cerah, demikian pula bola mata. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berikut ini adalah 10 health benefits of fasting. Oh, belum nggak keluar ya? 10 health benefits of fasting. Ya, ini adalah apa yang saya gambarkan tadi. Fasting promotes detoxification. The act of fasting promotes detoxification, since fat is burned and toxins are released. As the body breaks down its fat reserves, it mobilizes and eliminates stored toxins. Number 2. Fasting improves insulin sensitivity. Fasting improves insulin sensitivity. When your cells are tickled by the effects of insulin, they do a much better job modulating your blood sugar levels after meals, and this makes life a lot easier for your pancreas. Number 3. Fasting rests digestive system. During fasting, the digestive organs rest. Fasting gives the digestive system a much needed rest. After fasting, both digestion and elimination are invigorated. Number 4. Fasting boosts immunity. Fasting boosts immunity if one is careful not to break their fast with an abnormally excessive amount of food. Fruits contain vitamins A and E, which boost immunity, so one should take care of their balanced diet in between fasts if this is to take place. Fruits should be eaten a lot while breaking the fast. Number 5. Fasting corrects high blood pressure. Fasting corrects high blood pressure without drugs. Fasting will normalize blood pressure in the vast majority of cases. The blood pressure will remain low after the fast if the person follows a health-supporting diet and lifestyle. Number 6. Fasting may help to overcome addictions. Fasting makes it easy to overcome bad habits and addictions. Many people have overcome tobacco and alcohol addictions by fasting, and even drug addictions. Fasting rapidly dissipates the craving for nicotine, alcohol, caffeine, and other drugs. Number 7. Fasting promotes weight loss. Fasting initiates rapid weight loss with little or no hunger. It reduces the store of fats in the body. However, fasting is not a good weight loss strategy. Reducing fat and sugar intake and increasing fruits and rest are better measures to achieve weight reduction. Number 8. Fasting resolves inflammatory response. Some studies show that fasting triggers resolution of inflammatory diseases and allergies, examples of such being arthritis and skin diseases, such as psoriasis. Some experts even suggest that fasting could magically heal the inflammatory bowel diseases, such as ulcerative colitis. Number 9. Fasting promotes healthy diet. Fasting is the perfect gateway to a healthful diet and lifestyle. Going on a fast gives you the motivation and enthusiasm to make a fresh start. It has been observed that fasting reduces craving for processed foods. It promotes desire for natural foods, especially water and fruits. Number 10. Fasting clears the skin and whitens the eyes. Fasting clears the skin and whitens the eyes. It is common to see skin eruptions clear while fasting, and the whites of the eyes never look so clear and bright as they do after fasting. Oke, ya Bapak dan Ibu sekalian, sangat menarik data-data ilmiahnya.
Nah, berikutnya adalah apa yang ditemukan oleh seorang ilmuwan Jepang, Yoshinori Ohsumi, bahwa mekanisme lapar itu memang menyehatkan dan dia mendapatkan hadiah Nobel karena itu. Ada sebuah mekanisme yang disebut sebagai autofagi atau autofagosum, di mana seseorang itu diberi perlakuan untuk lapar, ya, starvation, lapar yang diberikan selama beberapa jam, lebih dari 8 jam sampai 16 jam. Itu ternyata menarik efek yang terjadi pada sel di dalam sel, triliunan sel tubuh kita. Jadi begini, secara umum ketika seseorang itu diberi rasa lapar atau dalam arti tidak makan ya setelah 8 jam. Kenapa 8 jam? Pertimbangannya begini, makanan itu dicerna di dalam saluran pencernaan kita itu maksimum 8 jam. Kalau kita makan atau minum air, maka itu langsung diserap oleh tubuh. Yang lebih lama adalah buah, itu kira-kira 1 jam, sayuran 2 jam, karbohidrat sekitar 3 jam, protein, lemak 6 jam. Kalau campur aduk dimakan bareng, itu bisa 2 jam. Itu terjadi di dalam sistem pencernaan. Maka kalau kita berpuasa, katakanlah sahur jam 4 pagi, 8 jam kemudian, jam 12 siang, kita baru mulai merasa lapar. Setelah jam 12 itu. Nah, setelah jam 12 sampai jam 6 sore, katakanlah 5-6 jam, itulah badan kita di-challenge dengan rasa lapar itu. Nah, apa yang terjadi ketika badan kita di-challenge oleh rasa lapar itu? Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, dalam penelitian itu kemudian di-challenge dengan rasa lapar. Apa dampaknya? Dampaknya sinyal rasa lapar itu dikirim sampai ke tingkat sel, bahkan sampai ke tingkat DNA. Nah, muncullah perintah untuk mencari makanan pengganti, nutrisi pengganti. Ketika itu berada di dalam sel, ya ini tinjauannya ada di dalam sel itu, maka muncul mekanisme yang disebut sebagai autofagi atau autofagosum. Auto itu dengan sendirinya, fagi, fagosum itu memakan. Jadi sel itu bisa memakan bagian-bagian ya sampah-sampah yang ada di dalam sel itu sendiri. Nah ini kemudian organel-organel yang rusak dan sebagainya itu dikumpulkan dan seterusnya. Ini mekanisme autofagosum dimasukkan ke lubang pencernaan di dalam sel namanya vakuola yang dia akan mendigest seluruh sampah-sampah itu kemudian menjadi bahan-bahan yang bermanfaat untuk sel itu sehingga digunakan untuk meremajakan, membangun kembali sel-sel yang rusak. Jadi sangat menarik, ternyata ketika sel kita di-challenge dengan rasa lapar itu memunculkan perintah dari DNA untuk melakukan bersih-bersih sampah-sampah di dalam sel. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini mendapat hadiah Nobel ini. Ini orangnya nih, Yoshinori Ohsumi. Tahun 2016. He started the seminal work for which he is awarded the Nobel Prize at Tokyo University. This year's Nobel Prize in Physiology or Medicine is awarded for discoveries concerning autophagy. The word autophagy is derived from the Greek language and means self-eating, to eat oneself. In the human body, self-eating, autophagy, is a process by which our cells reuse their own components to release energy and to build new functional parts. Yoshinori Ohsumi decided to study the process of autophagy in Baker's yeast. Yeast cells contain a single large lysosome known as the vacuole. Ohsumi found a clever way to visualize the accumulation of autophagosomes in the vacuole by making starved cells unable to degrade the content of the vacuole. He then used this method to search among thousands of mutants for yeast cells that had lost the capacity to activate autophagy.
This ingenious strategy led to the discovery that autophagy is regulated by a large number of genes. As many as 15 essential autophagy genes were identified in the first study published in 1993. Having discovered the autophagy genes, Osumi moved on to the next question, that was to understand how the products of the genes work together. Thanks to this pioneering work, we have today a detailed understanding of the molecular mechanism of autophagy. We now know that autophagy regulates important physiological cells, and that defects of autophagy are associated with many human diseases. Through the removal of damaged proteins and organelles, autophagy promotes cell renewal. Failure of autophagy is therefore associated with cell aging and with many diseases of old age, such as Alzheimer's disease and type 2 diabetes. Finally, too much autophagy may have undesired effects. In cancer, as for example in cancer, where autophagy can promote the growth of tumor cells and the resistance to anti-cancer drugs. The discoveries made by Yoshinori Osumi. Oke, saya cukupkan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sangat menarik. Ini adalah saat penyerahan atau pengumuman ya hadiah Nobel itu, digambarkan di situ efek dari starvation itu atau rasa lapar itu menstimulasi sampai ke tingkat DNA, di mana memunculkan ada 15 gen yang memerintahkan proses bersih-bersih di dalam sel itu. Jadi secara ilmiah sudah terbukti, bahkan mendapatkan penghargaan Nobel, bahwa orang yang mengalami lapar di atas 8 jam artinya, dan kemudian seperti puasa kita kalau sampai maghrib ada 6 jam, di mana tubuh kita di-challenge oleh rasa lapar itu dan kemudian terjadi proses bersih-bersih itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah digambarkan secara skematik ya, pathological and physiological function of autophagy. Autophagy ini bisa meregenerasi ya, cell death, kemudian cancer, imunitas ya, sistem imunitas tubuh, kardiomiopati yang terkait dengan jantung, aging, penuaan, infectious disease, penyakit-penyakit infeksi, fatty liver, di mana liver sudah kebungkus oleh fat dan ya berdampak kemana-mana, diabetes tipe 2, bahkan neurodegenerative disease, penyakit-penyakit penuaan sarafi, kepikunan, Alzheimer, dan sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat betapa dahsyatnya sesungguhnya efek dari berpuasa itu. Kalau puasanya benar gitu ya. Kata Al-Quran, jika kamu mengetahui dan kemudian menjalaninya dengan benar gitu. Mulai dari niatannya sudah benar sampai kepada pola berpuasanya itu benar gitu. Nah, oke. Ya, yang tadi yang kita sudah bahas itu adalah terkait dengan badania, dengan lahiriah. Tetapi ternyata data-data ilmiah menunjukkan lebih jauh lagi, bukan cuma sekedar yang lahiriah, melainkan sampai pada secara kejiwaan, dampak puasa secara kejiwaan. Yang kata Al-Quran adalah la'allakum tattaqun. Ya, kalau yang tadi sumutasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat, dan kemudian berpuasalah maka la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa, memiliki kontrol jiwa, kontrol diri yang bagus. Maka ada kaitan yang sangat erat antara puasa dengan hormon dan jiwa kita. Ada peran hipotalamus di dalam otak kita, di bagian tengah otak kita. Ya. Peran hipotalamus terhadap niat puasa. Ini yang saya katakan tadi, berpuasa secara ikhlas dengan berpuasa secara terpaksa, itu dampaknya akan berbeda. Kenapa? Karena niat puasa itu ditangkap oleh bagian otak yang namanya hipotalamus itu. Ikhlas apa enggak, gitu ya. Kemudian hipotalamus ini akan memicu kerja kelenjar hipofis, menghasilkan mekanisme hormonal. Hipofis ini adalah pabrik hormon yang dia dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan kita.
Jadi seseorang yang berpuasa kemudian terpaksa, maka hipotalamusnya menangkap keterpaksaan itu dan memerintahkan pabrik hormon di hipofiz ini kemudian untuk menghasilkan hormon-hormon stres. Tetapi sebaliknya ketika niatnya ikhlas ya dan seterusnya, maka dia akan menangkap itu dan memerintahkan pabrik hormonnya ini untuk menghasilkan hormon-hormon yang bagus. Misalnya serotonin yang mengendalikan suasana hati, good mood, tidak bad mood. Kadang-kadang ada orang yang berpuasa itu bad mood gitu ya. Gampang marah, gampang tersinggung, gampangnya karena merasa lapar dan sebagainya. Wah, itu harus dibenahi itu niatnya. Kalau niatnya benar, maka yang muncul itu adalah serotonin, pengendali mood atau suasana hati. Yang kedua akan muncul hormon endorfin, hormon penghilang rasa sakit dan rasa lapar. Tidak terasa lapar itu orang-orang meskipun sama-sama nggak makannya, tetapi kemudian kita menjadi nyaman saja menjalani rasa lapar itu sampai menjelang berbuka itu. Ya, endorfin, bahkan penghilang rasa sakit. Endorfin adalah endomorfin, morfin yang dihasilkan, sejenis morfin yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri yang memiliki kekuatan berlipat kali dibandingkan morfin. Dopamin, hormon pemicu semangat. Kita kenal di olahraga namanya doping. Nah, jadi minum zat untuk memicu semangat lebih kuat. Dopamin, seseorang yang menghasilkan dopamin secara proporsional maka memiliki semangat ya dalam menjalankan aktivitasnya. Oksitosin, hormon cinta. Kalau sudah cinta itu semuanya terasa nyaman, terasa menyenangkan, terasa gitu ya. Mencintai apapun, termasuk mencintai ibadah, pasti menjalankannya akan dengan nyaman. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, puasa terkait dengan mekanisme hormonal yang memperbaiki atau meningkatkan kualitas jiwa kita. Menghasilkan homeostasis yang menyehatkan diri kita secara lahir dan batin. Meet your happy chemical, dopamin, serotonin, oksitosin, dan endorfin. Oke, bagian-bagian terakhir. Nah, muncullah mekanisme sarafi puasa. Jadi pada bukan hanya orang puasa sesungguhnya, setiap aktivitas kita, apa yang kita lakukan, itu memicu, men-challenge otak kita atau jaringan saraf di otak kita untuk beradaptasi. Nah, itu sama dengan latihan. Ibaratnya otot kita di-challenge untuk mengangkat beban lebih berat misalnya, awalnya bisa 1 kilo, kemudian 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo ya, ketika dilatih terus, maka akan memunculkan jaringan atau ya jaringan otot yang lebih besar. Sama dengan otak yang disebut sebagai plastisitas otak. Brain plasticity adalah kemampuan otak, jaringan-jaringan sarafi untuk beradaptasi terhadap tantangan yang diberikan kepada kita dan kemudian kita latih. Nah, ada mekanisme sarafi puasa yang pertama disebut neurosinaptik, yaitu rangsangan pada sambungan sel-sel saraf pada sinaps sebagai pembentuk sirkuit kejiwaan. Jadi karakter kita sesungguhnya, sifat-sifat kita itu kan tersimpan di dalam sinaps itu, di dalam sambungan-sambungan antar saraf itu. Sirkuit misalnya nih terkait dengan life skill, katakanlah keseimbangan badan. Awalnya tidak bisa bersepeda, kemudian ketika berlatih bersepeda jatuh bangun, maka otak kita kemudian memunculkan kemampuan motorik itu, sirkuit saraf-saraf yang terkait dengan motorik sehingga menjadi seimbang. Nah, itu adalah rangsangan ya. Pertama diberikan oleh rangsangan dengan jatuh bangun, dengan kegagalan, dengan gitu ya. Tetapi ketika dilakukan dengan penuh semangat, dengan penghayatan, dengan bahkan menyenanginya dan seterusnya, itu akan membentuk sirkuit kejiwaan atau sirkuit neurosinaptik yang akan bertanggung jawab pada apa yang sedang kita latihkan. Gitu ya. Rangsangan pada sambungan sel-sel saraf sebagai pembentuk sirkuit kejiwaan. Yang kedua adalah neurogenesis. Tumbuhnya sel-sel saraf sebagai respon dari puasa. Jadi ini yang digambarkan Rasulullah. 10 hari pertama kita itu
prosesnya adalah neurosinaptik. Dirangsang dengan yang tidak biasanya lapar, dirangsang dengan lapar, haus, disuruh sabar, disuruh gitu ya, segala macam. Itu 10 hari pertama terjadi rangsangan itu. Nanti di 10 hari yang kedua, kurang lebih neurogenesis, tumbuhnya sel-sel saraf sebagai respon puasa. Sama dengan latihan keseimbangan tadi memunculkan tumbuh itu saraf-sarafnya. Kemudian yang ketiga adalah neurokompensasi, ya, terbentuknya sirkuit-sirkuit saraf yang berpengaruh pada sifat dan kejiwaan pelaku puasa. Jadi pemantapan di etape yang ketiga di hari-hari yang terakhir. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah gambaran mekanisme kerja otak kita. Sinyal-sinyal listrik saja. Seperti dalam kota, di mana jaringan listrik, jaringan komunikasi, itu adalah sinyal-sinyal ya, yang kemudian menjadi sebuah koordinasi mencapai tujuan yang diinginkan dalam sebuah manajemen kota. Is a result of these basic units of brain structure. The human brain contains more than 100 billion neurons. Ada sekitar 100 miliar ya neuron atau sel-sel saraf di otak kita yang bertanggung jawab terhadap kualitas kejiwaan kita itu. Intinya cuma sinyal-sinyal kelistrikan saja yang berkoordinasi dan menghasilkan respon kita. Each neuron can turn its neighbor on or off depending on the signal it sends. And the resulting stable patterns of neuron firing represents memories and images. Kompleks ya. Saya ingin lanjutkan ke yang berikutnya saja. Ini menarik, neurogenesis. Bahwa neuro atau sel-sel saraf kita, neuron kita itu akan bertumbuh ketika di-challenge. Ini adalah pengamatan secara real-time brain scan, ya, di mana ini saraf-sarafnya ada new connection, memunculkan sambungan-sambungan saraf baru. Once again in slow motion, dalam slow motion, saraf kita itu tumbuh ketika di-challenge. Ketika ditantang, ketika dilatih, dia akan tumbuh dan mencari gandengan-gandengan untuk membentuk sirkuit sarafi yang bertanggung jawab terhadap skill tertentu. Nah, ketika kita ini tidak berpikir, yang terjadi adalah sebaliknya, pruning. Makanya jangan sampai, meskipun kita ini sudah pensiun, ya sudah semakin menua, jangan sampai berhenti berpikir. Harus terus di-challenge otak kita itu supaya tidak pruning, supaya tidak rontok, supaya tidak mengalami pelemahan seperti otot kita ketika tidak dilatih, itu akan menurun. Nah, jadi ini yang disebut sebagai neurogenesis, di mana saraf kita membentuk jaringan-jaringan. Setiap berpikir baru, new thoughts, dia akan menghasilkan selnya membesar, jaringan-jaringan sarafnya, ya, kabel-kabel sarafnya, mielinnya, pembungkus jaringan sarafnya dan sebagainya, itu akan semakin bagus. Dan kemudian terbentuklah karakter atau jiwa yang kualitasnya lebih baik. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya, jam 6:05. Sebetulnya ada satu bagian lagi, tetapi ya ini kurang lebih sama, cuma puasa berkala yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Senin, Kemis, ditambah Ayyamul Bid, kemudian ada yang puasa Daud juga, dan seterusnya, itu memiliki dampak yang luar biasa. Dalam pengamatan, dalam penelitian itu, ada beberapa kesimpulan. 1, memperpanjang umur, optimalisasi kerja organ. 2, mengontrol berat badan dan lingkar perut atau obesitas. 3, menurunkan risiko penyakit jantung. 4, memperbaiki kerusakan sel. 5, menurunkan risiko penyakit diabetes. 6, mencegah keradangan, asma, sinusitis, aterosklerosis, masalah persendian, bahkan sampai kanker. Yang ke-7, meningkatkan HGH, Human Growth Hormone, yang memberikan peremajaan ya terhadap kualitas kualitas tubuh kita, memperlambat proses penuaan di sel-sel tubuh maupun otak.
termasuk untuk permajaan kulit. Oke, ya ini tidak saya putarkan. Saya langsung ke bagian akhir. Inilah yang digambarkan oleh Allah. Berpuasa itu sesungguhnya lebih baik bagimu. Faman tatawwa'a khairon fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barang siapa dengan ikhlas mengerjakan kebajikan, dalam konteks ini adalah ibadah puasa, ibadah Ramadan, maka itulah yang lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Masya Allah ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itulah yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Dahria. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Masya Allah, luar biasa ternyata berpuasa itu. Dan telah terbukti secara ilmiah oleh Yoshinari Atsumi tadi, yang memang sangat populer pada tahun 2016 waktu itu, dan mengejutkan dunia bahwa puasa ini ternyata sangat banyak manfaatnya, dan manfaat yang terutama adalah kesehatan. Dan beliau itu menganjurkan puasa itu antara 8 sampai 16 jam sesuai penelitiannya. Dan makin bermanfaat puasa itu jika dilakukan sekitar 2 sampai 3 kali seminggu, dia katakan gitu. Dan itu semua sesuai dengan Al-Quran yang dianjurkan. Bahwa puasa memang sekitar jangan kurang dari 8 jam karena belum berlangsung autofagi kalau kurang dari 8 jam. Harus lebih dari 8 jam. Dan sebaiknya tidak lewat dari 16 jam. Itu semua benar apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang dianjurkan kepada kita. Kemudian dianjurkan sunnah 2 kali seminggu Senin Kamis. Itu juga terbukti dengan penelitian ilmiah beliau yang mendapat hadiah Nobel. Artinya kalau mendapat hadiah Nobel itu sudah luar biasa buktinya. Jadi sangat bermanfaat kita melakukan puasa. Ada satu lagi mungkin yang hebat, yang selain Pak Agus tadi sudah menjelaskan dengan detail proses terjadinya perbaikan-perbaikan sel, yaitu ada satu bahwa penyakit degeneratif itu juga dihambat. Artinya kita akan lambat menjadi tua. Jadi kakanda yang sudah agak usia berpuasalah, akan lambat jadi tua. Satu lagi, Alzheimer itu juga terhambat. Karena sampai sekarang kan terapi Alzheimer ini masih susah. Ternyata puasa itu mencegah terjadinya Alzheimer, pikun ya, pikun. Alzheimer syndrome ini pikun. Jadi kalau kita tidak mau pikun, ya kita berpuasa sambil tetap berkarya. Insya Allah kita terhindar dari pikun. Baiklah, kita ke sesi diskusi. Di sini sudah ada yang raise hand seperti biasa, yaitu Prof. Nur Aziz. Silakan Prof. Nur Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daryat dan khususnya Pak Agus Mustawa. Saya sebenarnya hanya membuka saja pertanyaan-pertanyaan ringan Pak Agus. Yang pertama adalah kenapa setiap kita memasuki bulan Ramadan yang digunakan ayat itu adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Yang seperti yang diterangkan tadi oleh Pak Agus. Justru di situ tidak mencantumkan berpuasa pada bulan Ramadan. Justru di ayat lain yang ayat Al-Baqarah ayat 180 kalau tidak salah itu baru menyatakan bahwa berpuasa pada bulan Ramadan. Itu satu pertanyaan, barangkali ada hikmah di balik itu semua sehingga setiap ulama-ulama atau penelitian selalu menggunakan itu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua itu pada tujuannya sendiri, la'allakum tattaqun. Kita melihatnya bahwa gradasi atau tingkatan-tingkatan keimanan itu ya mulai dari pernyataan masuk Islam, muslim, mukmin, kemudian muhsin, baru muhlis, baru menjadi la'allakum tattaqun. Bagaimana sebenarnya menjelaskan ke tingkat-tingkat daripada keimanan ini ya Ustaz? Saya kira itu aja untuk saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penanya kedua, Prof. Hamid, silakan. Oh gitu, oke, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, terima kasih. Jadi saya ingin menambahkan sedikit aja tadi dari yang disebut dengan otofagi. Otofagi ini sebenarnya sudah ditemukan jauh sebelum Osumi sebenarnya. Ada satu profesor dari, saya lupa itu berapa tahun antaranya. Tapi penjelasan ilmiahnya bagaimana itu otofagi yang terkait dengan fasting itu tidak dijelaskan pada temuan pertama. Jadi dengan temuan terakhir ini dari Osumi, Yoshinobu Osumi ini itu mengagetkan dunia bahwa fasting ini men-trigger lebih banyak, lebih aktif terjadinya proses otofagi. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah otofagi itu sunatullah, sudah terjadi dalam sel itu walaupun tidak puasa sebenarnya. Cuma pada saat tidak puasa, proses otofagis itu lambat. Jalan kalau mobil itu kira-kira jalan 20-30 km per jam, Pak Agus. Nah, begitu terjadi puasa, terjadi induksi. Lapar itu adalah tantangan daripada sel untuk dia survive. Karena lapar kan, jadi dia mau makan apa saja yang ada. Nah, itu naiknya berpuluh-puluh kali lipat kecepatannya. Jadi itu poin yang ingin saya sampaikan soal otofagi. Yang kedua, Pak Agus, ini tidak ada kaitan sama otofagi atau apa ya, mengenai kebiasaan kita di negara Islam bahwa di dalam bulan puasa itu membaca Al-Quran lebih banyak, khatamnya sekian kali, itu berlomba-lomba ini manusia. Nah, saya melihatnya dengan apa yang diterangkan Pak Agus tadi adalah sebenarnya mempelajari ilmu Al-Quran jauh lebih baik daripada hanya membaca tanpa mengetahui artinya. Ini kan kalau lomba baca itu, Pak Agus maaf aja, mereka tidak paham apa yang dia baca, Pak. Jadi ada yang bilang baca yang bagus, tajwid yang bagus, atau hitung kecepatan. Saya sudah hatam 3 kali selama Ramadan. Itu jadikan kebanggaan, Pak Agus. Nah, ini jadi salah kaprah menurut saya, Pak Agus. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Yang pertama dari Prof. Aziz terkait kenapa yang sering diekspos adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Sebenarnya itu rangkaian, Prof. Jadi mulai dari 183 sampai 187. Itu adalah rangkaian yang saling menjelaskan, ya, atau dijelaskan oleh ayat-ayat berikutnya. Memang dimulainya adalah dari yang sifatnya umum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, telah tertulis di dalam fitrah penciptaanmu berpuasa bagimu seperti pada orang-orang yang dahulu juga. Nah, kemudian bisa atau mudah-mudahan menjadi bertakwa. Jadi itu memang adalah semacam introduction dari perintah berpuasa yang sesungguhnya adalah rentetan pada ayat 183 sampai 187. Karena kemudian nanti di berikutnya itu digambarkan tentang Ramadan, sebutan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahr falyasumhu. Nah, baru itu perintah untuk berpuasa di bulan Ramadannya. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, petunjuk buat manusia, dan ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Barang siapa mendapatkan petunjuk itu, maka dia akan mendapatkan al-furqan, tampil beda atau mendapatkan pembeda. Nah, kemudian muncullah di situ, faman syahida minkumus syahr falyasumhu. Barang siapa hadir di bulan itu, di bulan Ramadan itu, hendaklah dia berpuasa. Ya, jadi kalau mau diambil letter lah-nya, memang munculnya ada di ayat ini. Tetapi sebetulnya ini adalah rangkaian tidak terpisahkan yang menjelaskan banyak hal terkait dengan apa yang disebut sebagai ibadah puasa. Nah, maka ya kadang-kadang dai langsung aja mengambil di ayat 183 itu
kaitannya dengan tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Karena yang di ayat-ayat berikutnya setelah itu memunculkan teknis-teknisnya. Misalnya tidak boleh makan ya mulai dari terbit fajar sampai tenggelam, kemudian kalau melakukan perjalanan boleh diganti dengan hari yang lain ya. Kalau tidak mampu, kalau sakit dan seterusnya. Jadi itu memang rangkaian yang tidak terpisahkan dari ayat 183 sampai 187. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan tingkatan-tingkatan di dalam kualitas spiritualitas atau spiritualisme di dalam Islam. Sesungguhnya secara garis besar itu cuma ada 3. Yang lainnya nanti menjadi penjelas dari yang 3 ini. Yang pertama adalah yang disebut sebagai iman. Yang kedua yang disebut sebagai takwa. Dan yang ketiga yang disebut sebagai muslim atau berislam, berserah diri. Itu ada di dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, muslim, berserah diri. Jadi sebetulnya level spiritualitas atau kualitas spiritual kita itu ada 3. Yang paling awal itu sesungguhnya adalah keimanan, itu adalah langkah pertama untuk spiritualitas ya. Tetapi kalau untuk administratif itu dimulai dari Islam KTP, misalnya suruh bersahadat itu sebagai sebuah komitmen. Komitmen membaca syahadat bahwa hanya bertuhan kepada Allah saja dan mengikuti Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Itu baru komitmen. Tetapi sesungguhnya proses spiritualnya itu dimulai dari keimanan. Karena itu di dalam Al-Quran yang seringkali dipanggil untuk melanjutkan proses spiritualitasnya itu adalah wahai orang-orang yang beriman disuruh puasa. Wahai orang yang beriman dikaitkan dengan lakukan banyak kebajikan. Wahai orang yang beriman zakat, ya, sholat dan haji dan seterusnya itu adalah beriman. Karena permulaan proses dari spiritualitas di dalam Islam memang adalah dari iman yang itu kalau kita breakdown ada di ilmu yakin, mulai dari percaya dulu. Sudahlah percaya meskipun tidak paham. Itu baru komitmen awal. Tetapi begitu berproses ke dalam, maka prosesnya harus ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah itu adalah level pertama, iman. Maka di dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika dikaitkan dengan nanti jaminan surga, iman itu mesti ditambah. Iman dan amal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh, nah itu surga. Terus itu, beriman dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Kenapa? Karena keimanan itu tingkatnya atau levelnya internal sifatnya. Keyakinan itu ada di dalam diri. Ketika diaplikasikan menjadi perbuatan eksternal, itu namanya takwa. Jadi misalnya nih puasa, apakah kita beriman kepada puasa, artinya yakin bahwa puasa itu baik? Ya, sudah baca penelitiannya, sudah. Paham, yakin. Sudah dijalankan? Belum. Nah, itu beda. Yakin itu adalah keimanan. Ya, keyakinan. Sedangkan takwa itu adalah menjalankan, mengontrol diri untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya dan karena Allah. Dengan sepeda tadi itu, teorinya sudah kita yakini. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, ada teoritis dan kemudian ada praktis. Nah, di level praktis itulah sesungguhnya ketakwaan itu berada. Maka kaitannya kontrol diri. Bisa mengontrol dirinya supaya beraktivitas yang penuh kebajikan dan mengontrol dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu levelnya ada di ketakwaan. Nah, ketakwaannya dikaitkan dengan Allah, takwa Allah. Kontrol diri bukan karena yang lain-lain, tetapi karena Allah.
Nah, kalau ini dilanjutkan terus dari level 2, ya, level 1-nya iman, level 2 takwa, level 3-nya adalah muslimun. Berserah diri kepada Allah. Ini level yang sangat tinggi sesungguhnya. Bukan cuma bendera atau KTP atau nama atau atribut, ya. Muslim yang bukan hanya atribut, tetapi muslim dalam arti yang hakikat. Yaitu orang yang bisa bersabar sungguhan, ikhlas sungguhan, lillahi ta'alanya sungguhan, adilnya sungguhan, pokoknya yang sudah sungguhan, bukan sekedar yang masih di level yakin, sabar itu baik, yakin, sudah bisa sabar, belum, nah gitu, beda urusannya, sehingga teori itu ada di keimanan, dilatih di level ketakwaan, buahnya ada di level keberserah-dirian hanya kepada Allah. Nah, selebihnya seperti ihsan itu kan konsep untuk bertauhid, ya. Ihsan itu kita melakukan kebajikan seakan-akan Allah senantiasa bersama dengan kita. Itu adalah kondisi kejiwaan. Tetapi kalau dilihat levelnya itu ada di 3 itu. Iman teoritis, takwa praktis, muslimun berserah diri adalah puncak dari proses keberagamaan kita. Begitu Prof. Aziz, mudah-mudahan berikan gambaran. Kemudian terima kasih. Ini saya hanya mengatakan apakah itu yang disebut dengan insan kamil seperti yang tingkat kita tadi. Ya, insan kamil adalah insan atau manusia yang sudah mencapai puncak paripurna. Nah, itu angle yang berbeda. Bisa saja itu digunakan untuk menyebut orang yang sudah muslimun dalam arti yang sesungguhnya, maka dia telah mencapai derajat yang disebut sebagai insan kamil. Atau di angle yang berbeda lagi, bisa dinamakan nafsul mutmainnah. Jadi boleh kita dari angle-angle yang berbeda menamai dengan diksi yang berbeda. Tetapi secara substansial atau esensial, dia ini keimanan, komitmen, teoritis, kemudian takwa praktis, dan kemudian puncak hasil dari seluruh proses itu adalah muslimun. Muslim dalam arti yang sesungguhnya. Sehingga ada ayat misalnya, waman ahsanu dinam mimman aslama wajahahu lillah wa huwa muhsinu wa taba'a millata Ibrahim hanifa wa takhadallahu Ibrahim khalila. Surat insyaallah An-Nisa 126. Siapakah orang yang lebih baik beragamanya? Waman ahsanu dinam mimman aslama. Siapakah orang yang lebih baik agamanya dibandingkan dengan orang yang aslama wajahahu lillah, nyerah kepada Allah, menghadapkan orientasi wajahnya, orientasi hidupnya, spiritualitasnya hanya kepada Allah. Itu menggunakan kata aslam. Jadi ini esensi yang tertinggi. Siapa yang lebih baik dari orang yang sudah nyerah sepenuhnya kepada Allah, tetapi dalam proses yang benar itu tadi, dimulai dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, bertakwa, berlatih, dan puncaknya ada di muslim itu. Atau kalau dalam tasawuf dimulai dari syariat, kemudian hakikat, tarikat, ma'rifat. Jadi bisa dilihat dari berbagai angle, Bro. Tetapi poin pentingnya sebetulnya sama. Begitu ini. Kemudian pertanyaan dari Prof. Hamid, yang pertama terkait dengan apa namanya? Oh ya, komentar ya. Terkait dengan autofagi. Iya, saya kira kita tadi juga mendengar di saat Nobel tadi, yang menyampaikan itu kemudian mengatakan terima kasih kepada para pendahulu dari Yoshinori Ohsumi. Itu menunjukkan bahwa sudah ada proses-proses pendahuluan yang memang sudah menemukan itu, tetapi memang sangat mengejutkannya dan kemudian terstruktur, tersistematika secara saintifik dan bisa dilakukan secara empirik oleh orang lain adalah ketika Yoshinori Ohsumi kemudian menunjukkan mekanismenya itu. Dan saya kira benar tadi disampaikan sudah ada dengan kecepatan 20 km per jam. Ya, tetapi begitu dipakai puasa, wah, itu berlipat kali. Ya, terima kasih, Bro. Kemudian yang kedua terkait dengan khataman ya, khataman Al-Qur'an. Ya, ini saya melihatnya juga sebagai sesuatu yang salah kaprah. Memang
Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan dan ada kaitannya ya dengan perintah puasa. Sehingga memang berpuasa di bulan Ramadan itu tidak bisa dipisahkan dengan membaca Al-Quran. Nah, masalahnya kemudian ada yang berlebih-lebihan. Kebetulan hari ini tadi malam saya mengupload di YouTube saya terkait dengan khataman itu gitu. Jadi dicontohkan ini ada satu link ya di rumaiso.com. Mungkin Anda bisa cek di sana. Digambarkan para ulama dahulu ya, terdahulu di zaman tabi'in itu ada beberapa ulama yang memiliki kebiasaan mencontohkan kebiasaan menghatamkan Al-Qur'an berkali-kali. Yang namanya ada Al-Aswad bin Yazid. Itu biasanya di luar Ramadan itu menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali hatam Al-Quran. Tetapi kalau masuk Ramadan itu 3 hari sekali. Dan lebih spesial lagi ketika di 10 hari yang terakhir katanya adalah setiap hari menghatamkan Al-Quran. Ya ini sangat menakjubkan. Ya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana cara membacanya. Digambarkan lagi di situ Qatadah bin Da'amah. Dia kalau bulan Ramadan itu membacanya 2 hari sekali khatam. Berarti sebulan 30 kali. Digambarkan lagi dalam sumber yang sama itu. Imam Syafi'i itu bahkan menghatamkan setiap hari. Jadi sebulan itu khatam 60 kali. Nah ini saya kritisi, ini mesti kita harus berani mengkritisi dengan menunjukkan data-data dari Al-Quran atau perintah atau tuntunan dari dalam Al-Quran. Bahwa membaca Al-Quran itu kan sesungguhnya tidak boleh cepat-cepat. Karena kalau untuk mengejar 60 kali ya, semalam itu khatam, 1 kali khatam, wah saya nggak bisa membayangkan. Kawan saya tanya yang khatam 3 kali saja. Gimana cara bacanya supaya bisa khatam 3 kali? Wah, dia bilang harus cepat Mas bacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuna sholata wa yu'tuuna dan seterusnya. Itu kecepatan yang seperti itu. Saya bilang, Anda baca Al-Quran dengan cepat seperti itu. Ya Allah Maha mengerti gitu katanya. Loh Allah Maha mengerti, kita yang nggak ngerti. Quran ini adalah petunjuk buat kita. Kalau kita membacanya seperti itu, lantas tidak sempat memahami isinya, tidak mendapat petunjuk dari dalam Al-Quran. Kita termasuk orang-orang yang nggak dapat petunjuk dan seterusnya. Apalagi di dalam Al-Quran itu dilarang membaca cepat-cepat itu. Di hadis saja, Nabi digambarkan menghatamkan Al-Quran itu dalam kondisi normal setahun sekali. Di bulan Ramadan ya baca bersama malaikat Jibril sekali khatam. Menjelang wafatnya baru 2 kali khatam. Tidak ada perintah untuk menghatamkan bolak-balik seperti itu. Yang ada adalah mempelajari. Bukan khataman Al-Quran tetapi tadarusan gitu ya. Tadarus Al-Quran. Tadarus darosa itu adalah mengkaji, mempelajari, memaknai, mentadaburi, mentafakuri, dan sebagainya menjadi paham. Ya saya kira saya termasuk yang galau dan prihatin Prof, terkait dengan masyarakat kita yang lebih cenderung untuk menghatamkan bolak-balik, istilah saya kejar setoran, daripada mengkaji Al-Quran itu untuk mendapatkan hikmah dan kemudian menjadi petunjuk bagi kehidupan. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Agus, luar biasa.